Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro tentang perdagangan internasional. Tetapi sebelumnya itu, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alinia Endang, NIM 24601036 dari kelas Manajemen B, Angkatan 24, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Indonesia Timur. Baik, karena saya sudah memperkenalkan diri, yuk kita lanjut ke materi. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda. Perdagangan ini memungkinkan negara-negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau yang lebih murah jika diimpor dari negara lain. Bisa juga dikatakan perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa antar negara yang melibatkan ekspor dan impor lintas batas. Transaksi ini bisa dilakukan antar individu, perusahaan, atau pemerintah dari negara berbeda berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti produk domestik bruto atau biasa disingkat dengan PDB. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang kebijakan perdagangan internasional dalam kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan larangan ekspor dan impor. Kita akan membahas kebijakan perdagangan internasional dalam perdagangan bebas terlebih dahulu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah dengar apa itu perdagangan bebas? Kalau belum, yuk dengarkan penjelasannya. Apa sih itu perdagangan bebas? Perdagangan bebas merupakan konsep perdagangan internasional di mana barang dan jasa dapat dipindah antar negara tanpa hambatan signifikan seperti tarif, kuota impor, atau regulasi proteksionis yang berlebihan. Prinsip ini didasarkan pada ekonomi liberalisme, memungkinkan efisiensi produksi melalui spesialisasi dan kompetensi pasar yang bebas. Indonesia. Contohnya yaitu pada Perjanjian Perdagangan Bebas atau VTA, Indonesia dengan GCC masih dalam tahap perundingan sejak diluncurkan pada Juli 2024 dengan target penyelesaian pada 2026 dan diharapkan meningkatkan ekspor serta kesejahteraan ekonomi Indonesia. Status saat ini, perundingan Indonesia dengan GCC FTA dimulai dengan penandatanganan Joint Statement pada 31 Juli 2024, diikuti putaran pertama September 2024, putaran ketiga September 2025, dan ditargetkan rampung akhir 2025 atau 2026. GCC mencangkup Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Qatar. Dengan perdagangan bilateral mencapai 15,7 miliar pada 2023, ekspor Indonesia 6,1 miliar. Potensi manfaat FTA mengharapkan meningkatkan ekspor komoditas unggulan seperti minyak sawit, mobil, perhiasan, dan kertas ke pasar GCC senilai miliaran dolar. Kesejahteraan ekonomi Indonesia memproyeksikan naik 258,4 juta dengan akses pasar lebih luas untuk barang dan jasa. Intervensi, investasi, dan ekonomi Islam. Pemerintah optimistis
Ini memperkuat neraca non-migas yang sudah surplus. Dampak risiko, simulasi partial equilibrium pada 2018 memprediksi impor dari GCC naik sebesar 585,1 juta dan kehilangan pendapatan negara sebesar 173,67 juta akibat eliminasi tarif. Meski kesejahteraan naik 12,71 juta, belum ada kritik signifikan terhadap sektor lokal terkait VTA ini. Berbeda dengan VTA umum yang berisiko banjiri produk impor. Menurut saya, perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan negara Indonesia dengan GCC itu menguntungkan negara Indonesia atau negara kita karena simulasi ini menunjuk pada dampak neto positif secara keseluruhan meski ada risiko impor lebih tinggi dan hilangnya pendapatan bea masuk, tetapi manfaat seperti peningkatan ekspor dan kesejahteraan melebihi risiko, terutama dengan neraca non-migas surplus saat ini dan target diversifikasi pasar. Monitoring sektor sensitif diperlukan pasca ratifikasi untuk melindungi industri lokal. Itulah tadi pembahasan kita tentang perdagangan bebas. Sekarang kita akan membahas perdagangan internasional dalam kebijakan larangan impor ekspor. Kebijakan larangan impor ekspor merupakan kebijakan perdagangan yang diterapkan pemerintah untuk membatasi atau melarang masuknya barang dari luar negeri atau impor, atau keluarnya barang ke luar negeri atau disebut ekspor. Kebijakan ini bertujuan melindungi kepentingan nasional seperti industri lokal, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Pengertian larangan impor. Larangan impor adalah larangan penuh atau parsial terhadap masuknya barang tertentu ke wilayah suatu negara. Bentuknya bisa absolut atau sepenuhnya dilarang, atau selektif atau disebut dibatasi jumlah atau syarat khusus, misalnya untuk barang berbahaya atau yang merugikan industri dalam negeri. Pengertian larangan ekspor. Larangan ekspor adalah pembatasan pengeluaran barang dari dalam negeri keluar, sering untuk menjaga ketersediaan bahan baku lokal atau sumber daya alam. Contohnya melindungi kebutuhan domestik atau mencegah eksploitasi lingkungan. Contoh larangan impor di Indonesia. Indonesia melarang impor baju bekas untuk melindungi industri tekstil lokal, kesehatan masyarakat, dan pendapatan negara dari barang ilegal. Larangan ini lebih menguntungkan secara keseluruhan karena mendukung sektor ekonomi padat karya meskipun ada dampak jangka pendek bagi pedagang kecil. Alasan larangan impor baju bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengklasifikasikan barang ini sebagai larangan masuk dengan HS kode 6309 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mewajibkan impor hanya barang baru. Selain itu, baju bekas berisiko membawa bakteri, jamur seperti Staphylococcus aureus dan zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan kulit konsumen.
serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Kebijakan ini juga mencegah penyelundupan yang merugikan penerimaan bea masuk negara. Dampak ekonomi positif larangan ini melindungi industri tekstil dan garmen nasional dari kompetisi harga murah, mencegah PHK massal, dan meningkatkan pemerintah produk lokal yang menyerap jutaan tenaga kerja. Data menunjukkan impor baju bekas sebelumnya mengerus 22,73% konsumsi produk lokal pada 2022, sehingga kebijakan ini membuka peluang inovasi dan pertumbuhan UMKM tekstil secara jangka panjang. Hal ini memperkuat struktur ekonomi nasional dengan prioritas kepentingan industri padat karya. Dampak ekonomi negatif. Dampak ekonomi negatif. Perdagangan thrifting kecil mengalami penurunan omset karena kurangnya pasokan murah, kesulitan bersaing dengan baju baru, dan potensi penutupan usaha. Konsumen berpenghasilan rendah juga terdampak kenaikan harga pakaian, meskipun pemerintah mendorong dukungan produk lokal sebagai alternatif. Menurut saya, kebijakan larangan impor baju bekas itu larangan yang lebih menguntungkan Indonesia karena manfaat perlindungan industri dan kesehatan melebihi kerugian sementara pada pedagang mikro dengan potensi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan negara. Pakar ekonomi menilai ini langkah krusial untuk stabilitas jangka panjang. Contoh larangan ekspor di Indonesia, yaitu larangan ekspor batubara. Indonesia tidak sepenuhnya melarang ekspor batubara, melainkan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, yang kebijakan perusahaan menjual minimal 25% produksi ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan sanksi seperti larangan ekspor. Sementara bagi perusahaan yang tidak patuh, saat ini Januari 2026 rencana biaya keluar 1-5% untuk ekspor batubara juga sedang disiapkan guna tingkat penerimaan negara. Alasan kebijakan DMO dan larangan ekspor sementara seperti Januari 2022 diterapkan karena produsen lebih memprioritaskan ekspor ke harga tinggi internasional, menyebabkan kekurangan pasokan untuk PLTU domestik yang bergantung pada batubara. Tujuannya menjamin ketahanan energi nasional, hindari blast up, dan dukung stabilitas listrik untuk industri serta pertahanan. Pemerintah juga gunakan sanksi larangan ekspor untuk paksa pemenuhan DMO pada harga acuan sebesar 70 per ton. Dampak negatif, larangan ekspor sementara rugikan pendapatan negara hingga 4,1 miliar per bulan, ganggu neraca perdagangan, dan hambat cash flow produsen. Pada 2022, ini picu potensi defisit perdagangan setelah surplus berturut-turut. Produsen protes
karena prioritas domestik kurang profit ekspor. Dampak positif kebijakan ini untungkan domestik dan pasokan batubara, terjamin untuk listrik murah, tingkatkan ketahanan energi, dan dukungan kemakmuran rakyat per Undang-Undang Dasar 1945. Dia keluar potensial tambah 20 triliun penerimaan negara pada 2026 saat harga tinggi. Secara jangka panjang, dorong hilirisasi dan kurangi ketergantungan ekspor merata. Menurut saya, kebijakan larangan ekspor ini lebih menguntungkan Indonesia jangka panjang karena prioritas kebutuhan domestik dan energi stabil, meski rugikan pendekatan ekspor sementara. Ekspor tetap dominan, sekitar 70% produksi, tetapi DMO seimbangkan manfaat nasional. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang apa itu perdagangan internasional, kebijakan perdagangan bebas, dan kebijakan larangan impor-ekspor. Saya akan menutup tugas video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.